kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Supaya semakin segar, supaya menambah semangat ibu-ibu jamaah pemirsa di rumah, saya akan langsung panggilkan bintang tamu kita. Tepuk tangan untuk Murni Chania. Silakan. Ya. 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 Apa kabar, Pak Murni? Kabar baik. Silakan duduk. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibu-ibu jamaah pemirsa di rumah, saya ingatkan lagi, Mbak Murni Chania ini adalah penyanyi dangdut yang cukup populer, apalagi ketika bergabung dengan Manis Manja Group. Nah, Mbak Murni boleh dong nyanyi sedikit nih supaya ibu-ibu seger semua di sini. Iya, biar lebih semangat ya hari ini boleh. ya. Kita nyanyi sama-sama ya Ibu ya. Ya. Aku bete sama kamu, aku bete sama kamu, aku keki sama kamu, aku bete, 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 bete. Bete. Ibu mah ayo aja gitu, aku bete sama kamu. aku Kayaknya bete ibu-ibunya sama mah bete kamu. beneran. Baik, Mbak Murni gimana kabarnya, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat, anak-anak sehat. Alhamdulillah. Ini pasti ibu-ibu semua masih ingat waktu Manis Manja Group lagunya hit semua. Kemarin teman-teman personil lain udah pernah kesini ya. Iya. Alhamdulillah sekarang Mbak Murni bisa hadir di sini. Oh ya, ngomongin tentang keluarga nih. Seperti tema kita juga, Bobi punya VT tentang pro kontra undang-undang ketahanan keluarga. Karena temanya kan keluarga dalam Al-Quran. Seperti apa videonya, silakan dia. Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan rancangan undang-undang yang mengundang perdebatan masyarakat, yakni Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Rancangan undang-undang ini mengundang perdebatan karena sejumlah pasal dalam RUU Ketahanan Keluarga dianggap terlalu ikut campur urusan rumah tangga dan merampas hak asasi manusia. Sementara, para pengusul dari RUU ini menilai bahwa RUU Ketahanan Keluarga harus dilihat secara objektif karena bertujuan membentuk keluarga yang berkualitas. Baik, itu dia ya. Video tentang rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Oke, Pak Ustadz, berbicara masalah rancangan undang-undang ini, sebetulnya isinya, poinnya sebetulnya juga sudah tertuang jelas dalam Al-Quran sebetulnya Pak Ustadz ya. Suami harus menjaga istri, kemudian jangan berlaku kasar, terutama tentang KDRT. Pak Ustadz melihatnya bagaimana, kenapa harus perlu lagi undang-undang seperti ini, sedangkan dalam Al-Quran sudah tertulis seperti itu Pak Ustadz, silakan. Ya nggak apa-apa ya. Menurut saya ya secara pribadi itu nggak apa-apa karena untuk menguatkan aja. Menguatkan aja. Karena orang-orang Islam sendiri kadang-kadang disuruh sholat sama Allah Ta'ala nggak sholat. Baca Al-Quran juga belum tentu. Baca Quran belum tentu juga kan. Betul. Nggak bisa cerita. Tapi kita sendiri juga tidak boleh orang yang tidak membaca Quran kita lecehkan nggak boleh juga. Iya. Kan gitu ya. Karena itu memang unsurnya ke arah pribadi. Tetapi kalau mamanya kayak berbuat dolim pada pasangan, itu boleh silahkan. Itu memang penganiayaan. Boleh kalau memang mau dikuatkan silahkan. Kalau memang orang yang berbuat dolim itu istilahnya bisa dikenain pasal-pasal tersebut, nggak apa-apa sih. Memang saya juga kurang setuju kalau suami istri itu berbuat dolim itu kurang setuju. Saling gitu. menyakiti gitu Pak Ustadz Saling ya. menyakiti. Walaupun mamanya kedoliman itu tidak dengan fisik mamanya. Mamanya si suami ini sebenarnya baik, cuma si istri ini kurang baik. Nah, karena nggak nyaman kali istrinya juga dengan suami yang baik itu nggak nyaman. Cerita di kantornya kalau suami saya itu nggak ngasih bulanan, dia itu uang sekolah anak itu nggak pernah dikasih, padahal suaminya nggak gitu. Nah ini juga nyakitin ini mulut-mulut yang seperti ini sama. Nah ini juga bisa aja dikenain pasal mulut gitu aja. Jadi yang dikerangkeng mulutnya aja. Boleh istilahnya ya. Iya. Jadi kalau saya sih monggo-monggo aja. Monggo-monggo aja. Nah, kalau dari Mbak Murni sendiri melihat rancangan undang-undang ini, dalam keluarga sekarang gimana? Aman-aman aja Mbak Murni? Aman-aman aja. Alhamdulillah. Kalau saya sih ya selama itu untuk kebaikan dalam keluarga gitu kan, saya ikut mendukung saja gitu kan. Kalau misalnya memang selama ini kan yang penting asal rancangan undang-undang itu untuk keperluan wanitanya jangan cuma mengkotak-kotakan untuk wanita saja atau untuk pria saja. Tapi memang khusus untuk satu keluarga dalam hubungan cinta penuh kasih dengan Al-Quran. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong. Intinya dalam Al-Quran sudah menjelaskan posisi keluarga dalam Al-Quran seperti apa. Rancangan undang-undang ini menguatkan lagi untuk semua pihak, untuk semua kalangan bahwa rumah tangga itu jangan sampai ada kekerasan dan perbuatan-perbuatan
yang lainnya yang tidak terpuji lah. Kurang lebih seperti itu ya Bu ya. Bisa ditangkap ya? Amin. Selanjutnya sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi sama bintang tamu kita, nanti masalah keluhan fisiknya, kita dengarkan dulu tausiah dari Pak Ustadz Sam'ani. Tepuk tangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga Ustaz. Ustadz, tema kita pagi ini keluarga dalam Al-Quran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu. 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 Kok ganjen gitu jawabnya? Oke, siang ini bisa berkumpul bersama-sama membicarakan tentang keluarga. Ya. Keluarga yang berasal dari perkawinan ini di dalam Al-Quran disebut dengan mitsaqon ghalidho. Apa Bu? Mitsaqon ghalidho. Ya wis kayak gitulah, susah amat. Mitsaqon ghalidho, perjanjian yang kuat. Karena dari perjanjian yang kuat ini lalu menimbulkan kewajiban suami dan istri. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah, istri bertanggung jawab untuk taat kepada suami. Ada nggak yang suka ngeyel kalau disuruh suaminya? Ada nggak? Yang mana? Angkat tangan. Ini dari mukanya nih kelihatan. Suami manggil sekali, Bu, apaan sih? Ada nggak yang suka begitu? Nah, ini namanya tidak taat terhadap suami. Suami punya kewajiban untuk mencarikan nafkah. Karena ini memang perjanjian yang kuat menghasilkan hak dan kewajiban. Satu. Yang kedua, keluarga ini setelah terbentuk, suami istri ini apapun yang dilakukan masing-masing pasangan, selama didasarkan kepada ketulusan, maka akan punya nilai ibadah. Nilai ibadah, dapat pahala. Bahkan saya pernah dengar keterangan meskipun wallahu a'lam ya, tetapi begini, idza masar rajulu imra'atahu falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. Sekali laki-laki menyentuh istrinya itu satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan pahalanya 10. Maka menyentuh sekali pahalanya berapa? 10. Enak kali ya. Jadi kalau diam-diam sama suaminya 0, 10. Itu sekali loh. Kalau 2 kali 0, 0, 20. 3 kali 0, 0. Enak aja. Ya artinya sekali pasangan masing-masing melakukan sesuatu kebaikan itu dicatat sebagai amal baik. Jadi membentuk keluarga merupakan ibadah. Jadi pertama, keluarga adalah ikatan yang kuat. Yang kedua, membentuk keluarga adalah sebuah ibadah. Yang ketiga, diharapkan bisa mendapatkan keturunan yang saleh dan Maka untuk menjaga ikatan ini tentu harus dari kedua-duanya. Sehebat apapun suami, sepinter apapun suami, kalau istrinya ngeyel, pasti tidak bisa berbuat banyak. Betul apa enggak? Betul. Demikian sebaliknya, setaat apapun suami, setaat apapun istri, kalau suaminya brengsek, ada enggak yang suaminya brengsek? Ada. Yang mana? Jangan bilang di sini, Bu, nanti marah pulang ya. Nah, tetapi kalau kita ada pasangan yang jelek, kewajiban kita apa? Saling menutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul. Jangan sampai kita membicarakan aib dari pasangan masing. Biasanya kalau di tempat saya yang suka cerita itu ibu-ibu. Betul apa enggak? Ada yang suka cerita gitu? Ada enggak? Orangnya datang? Nggak ikut ya, orangnya pasti nggak ikut. Kalau yang ikut biasanya yang baik-baik. Yang penting di dalam Al-Quran keluarga itu sesuatu ikatan yang kuat yang harus kita berusaha menjaga. Meskipun Islam masih tetap memberikan pintu darurat kalau seandainya tidak bisa dipertahankan. Karena tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma
Ya Robbal. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep sekali Pak Ustadz Samani. Pernikahan adalah suatu penyatuan ikatan ya. Ada perjanjian dengan ikatan yang menghasilkan hak dan kewajiban yang disebut dengan keluarga. Mudah-mudahan keluarga ini bisa saling melengkapi dalam iman, Islam, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.